sebagai wakil rakyat lah ya. Seberapa harus sih PSBB ini dilakukan? Ada cara lain nggak selain ini? Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini tamu gua anggota DPRD Provinsi Banten, Abang Jajuli Abdillah. Apa kabar Bang? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pakai masker. Wajib. Wajib, Oh ya. iya, kena sanksi nanti kita. Oh iya, Nah, ini benar. siap-siap aja ditegur sama wali kota ya. Iya. Nggak usah. Iya. Kali ini gue mau ngomongin masalah yang sedang hit nih. Yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Iya, mantap. Nah, gue mau nanya nih sama Bang Jajuli nih, apa sih PSBB ya, bukan PSBB. PSBB mah pelajaran? Nah, itu sejarah perjuangan bangsa yang kita ingat itu. Zaman Orde Baru. Bang, jelasin dong Bang, apa itu PSBB Bang? Ya, itu kan konsekuensi dari adanya penyebaran virus corona ya. Bagian dari solusi untuk mengantisipasi penyebaran, kemudian untuk mengatur dalam hal pergerakan orang, barang, kemudian moda transportasi, kemudian juga soal kerumunan. Ya, ada wilayah-wilayah dan titik-titik fasilitas umum, fasilitas budaya sebagainya itu perlu diatur. Ini terkait dengan yang menjadi wabah kita hari ini. Semua orang tahu, bahkan anak-anak, ibu-ibu di kampung juga tahu itu. Sangat akrab dengan istilah corona, COVID-19, kemudian disinfektan, hand sanitizer, masker. Nah itu udah menjadi. Habis ini sarung tangan. Dan ada lagi ya. Ada lagi sarung tangan. Sepatu bot, ada apa namanya? Ya itu memang solusi dari pemerintah untuk meregulasi supaya ujungnya adalah untuk menahan, melawan, memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat dasar ini. Jadi musuh bersama ini. Common enemy ini. Jadi musuhnya nggak kelihatan nih Bang Daus. Ya kan? Kalau musuh kelihatan kan jelas. Iya, enak tuh. Oh enak, hantamnya, nembaknya enak. Ini musuh nggak kelihatan. Ada rasanya, ada korbannya. Mulai kapan Bang PSBB? Untuk yang Banten ya, Banten kaitannya dengan 3 provinsi Tangerang Raya ya. Istilah muncul Tangerang Raya nih sekarang. Itu hari ini ditandatangani ya, udah mulai berlaku, dan sosialisasi 2 hari ini dan hari Jumat. Sangat sempit sosialisasi itu, tapi wacana yang bergerak terus di media sosial, di masyarakat sudah cukup lama ya, bahwa Banten, Tangerang dalam hal ini, Kota Tangerang, Kabupaten dan Tangsel, Tangsel yang terbesar ininya kasus jumlah positif yang positif, kemudian maka dipayungi oleh aturan SK Kementerian Kesehatan pemerintah pusat atas usulan pemerintah kota kabupaten, melihat realitas dinamika yang ada di masyarakat, korban yang terpapar, kemudian juga dasarnya penyebaran, sehingga kepala daerah berinisiatif secara aturan dengan tahapan kepada gubernur, lalu gubernur yang menyampaikan kepada Menteri pusat Kesehatan. dan Menteri Kesehatan, dan aturannya memang Menteri Kesehatan yang menetapkan PSBB. Nah, tapi untuk teknisnya ada regulasi di bawahnya, itu petunjuk teknisnya itu diatur dalam bentuk keputusan ataupun peraturan gubernur. Nah, hari ini sudah ada peraturan gubernur yang memayungi persoalan-persoalan teknis. Oh gitu. Itu memang banyak diadop dari wilayah tetangga ya, provinsi tetangga kan sudah lebih dulu. DKI dan Jawa Barat itu semangatnya sama, beberapa konten ini sama, pasalnya ayatnya sama, cuma ada beberapa muatan-muatan lain yang seperti konsekuensi, sanksi sebagai macamnya. Dan soal masalah jumlah penumpang dalam sebuah mobil misalnya Sama juga. sama, kemudian ya tinggal monitoring pelaksanaannya saja udah. Berapa hari sih PSBB ini? Itu 14 hari ya kan ya. 14 hari. 14 hari, berlaku 14 hari. Nah, di situ memang
ya bisa efektif bisa enggak. Makanya kita lihat di sosialisasi ya 2 hari mana ada yang efektif. Iya. Sosialisasi 2 hari ini kan timbang tidak sama sekali kan memang harus dilakukan. Kok kayaknya sebentar banget sih 2 hari, kenapa nggak tanggal hari Minggu, hari Senin gitu? Ya sebenarnya untuk Banten sebenarnya udah cukup tanggap ya. Artinya isunya menyebar dan sudah bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara mencegahnya seperti apa kan selama ini masih polemik di media dan antar kepala daerah juga apa nih yang perlu kita lakukan sebagai untuk melindungi masyarakatnya dari penyebaran virus corona. Kemudian setelah pusat menetapkan melalui gubernur melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Polkominda itu kayak model polisi dan tentara Indonesia, DPRD dan instansi lain. Nah di situ menyepakati bahwa harus ada semacam petunjuk teknis dalam bentuk peraturan gubernur dan hari ini sudah terbit. Sama nggak biasanya isinya peraturan gubernur sama peraturan wali kota terkait? Prinsipnya sama, karena Isinya levelnya ruang lingkupnya aja kan yang berbeda. Dan artinya memang perwali itu tidak di bawah. Kan ini kan cakupan ya, cakupan. Gubernur memayungi karena 3 daerah, kota kabupaten dan Tangsel. Kemudian dan masing-masing kota kabupaten nanti Pak Jaki bikin peraturan bupati, Bu Airin. Tapi isinya tetap sama, bro. Ya sama, tidak boleh berbeda dengan ini. Tapi ada konten-konten, iya kan, pasal ayat-ayat yang memang nanti disesuaikan dengan kebutuhan dengan. Misalnya kayak gimana tuh? Bisa dijelasin nggak sih perbedaan di kota? Misalnya kota Tangerang sama kota Tangsel atau dengan kabupaten, itu yang paling mendasar tuh apa perbedaannya dia peraturan itu? Kalau abang melihat, misalnya titik kerumunan itu kan untuk wilayah Tangsel ini kan kebanyakan kepadatan penduduknya ada di banyak sekali di perumahan ya, komplek-komplek perumahan itu. Nah kemudian itu juga ada tempat-tempat ibadah, kampus dan apa itu namanya rumah sakit, fasilitas umum ya. Ini kan banyak sekali juga yang ada di wilayah Tangsel. Nah kemudian soal sanksi ya, sanksi terkait dengan besaran, misalnya besaran konsekuensi uang misalnya dalam saya lupa itu angkanya berapa. Jadi kalau ada masyarakat yang melanggar salah satu pasal dari atau ayat dari pasal misalnya dari perwal atau itu di peraturan wali kota itu bisa menentukan angka rupiahnya, beda-beda itu. Ya, itu beda-beda. Nah, kemudian karena ada misalnya gini, pelibatan terhadap masyarakat. Misalnya provinsi hanya melibatkan instansi di tingkat provinsi. Iya. Ya kan? Kemudian untuk di wilayah Tangsel, kabupaten kota nanti ingin lebih banyak lagi melibatkan komponen masyarakat misalnya. Itu bisa saja dicantumkan di level ini kan sangat teknis ini. Nah, kemudian soal jumlah sarana dan fasilitas umum yang berbeda-beda. Nah, kalau soal pendidikan jelas bahwa sudah ada ketentuan untuk belajar di rumah. Tetap belajar di rumah. Kemudian soal kerja jelas ada beberapa kantor pelayanan yang memang mesti buka dan termasuk perusahaan juga wajib. Nah, kalau perusahaan kita mulai dari pemerintahan dulu ya. Pemerintahan itu kan kantor pelayanan. Pelayanan yang intensitas pelayanannya itu harus diberikan kepada masyarakat, kepada publik dan nah itu buka. Cuman nanti diatur mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada protokol khusus protokol kesehatan COVID-19. Buka jam berapa, tutup jam berapa, lalu soal sosial dan atau physical distancing-nya juga diatur. Kemudian masalah kendaraannya, pergerakan orangnya itu juga diatur. Nah, kalau perusahaan itu memang ada peraturan yang mengikat, mereka dipayungi oleh aturan misalnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Nah, konon Bu Airin, Pak Jaki dan Pak Arif ini
sedang berkonsultasi dengan Menteri Perindustrian kaitan dengan kebijakan untuk membatasi ya kan karyawan ataupun kerja ya proses pelayanan masyarakat yang ada di industri itu. Nah, kalau industrinya misalnya yang memproduksi alat kesehatan, industrinya misalnya menghasilkan semacam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam keseharian, itu masih tetap buka. Yeah. Nah, tapi tetap standar pelayanannya dan standar kerjanya itu ada. Misalnya untuk yang administrasi di sebuah pabrik itu kan ada buruhnya, ya kan, juga ada tenaga administratif. Nah, tenaga administratifnya diliburkan, diapokan, tidak bekerja di kantor, tapi dia bekerja di rumah, WFH di rumah, menjalankan fungsi-fungsi keadministrasiannya di rumah, gitu. Nah, kalau yang memproduksi tenaga itu yang langsung itu tetap masuk kantor, tapi mereka nanti satu pakai masker, ya kan, dua harus jaga jarak, ya kan, tiga ya pokoknya aturan protokol kesehatan itu diikutin, ya kan, walaupun mereka tetap buka, ya kan, itu bukan menjadi kewenangan gubernur menutup dan membuka itu, paling menghimbau. Kemudian toko pun demikian, toko yang itu menjual produk kebutuhan masyarakat, ya kan, yang dibutuhkan sehari-hari itu tetap dibuka. Makanya kan Alfamart, Indomart masih kebutuhan bahan pokok, kemudian pelayanan kesehatan itu masih terbuka. Bahkan kampus itu dalam hal lembaga penelitiannya sebagai pendidikan tinggi itu masih dalam pergub ini itu masih diperbolehkan ya, ya kan. Tapi tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Jadi memang sangat mengikat. Tadi pertanyaan Bang Daus, efektif nggak sih ini, gitu ya? Efektif nggak, Bro? Sosialisasi 2 hari jelas nggak akan efektif. Kan kemudian aturannya banyak. Itemnya banyak juga jelas masyarakat tidak akan. Yang paling parah adalah kaitan dengan budaya. Kultur masyarakat yang biasa berkerumun guyup, biasa sholat di masjid berjamaah di musola, biasa menggelar acara-acara yang situ banyak melibatkan orang dalam ruang publik misalnya, itu kan pelan-pelan itu. Physical distancing, orang ngobrol jangan terlalu dekat jaraknya, itu kan masih tetap aja ada yang naik motor yang biasa aturannya harus naik motor juga nggak boleh, harus nggak boleh boncengan, masih ada yang boncengan. Mobil sedan harus 3 orang maksimal, ya kan? Minibus harus 4 orang, ya kan? Itu kan menyangkut budaya, kebiasaan orang ini menghambat, membentengi atau membatasi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun setiap hari dilakukan, itu bukan hal yang mudah. Dan itu sosialisasinya cuma 2 hari. Iya, makanya kan ada semacam ancaman, awas lo kalau seandainya melanggar ini, ancamannya ini. Nah, itu aja masih bisa dilakukan. Dan di Jakarta aja kan masih kita lihat kehidupan sehari-hari, orang lalu lalang segala macam itu. Nah, itu. Tapi juga ada budaya kita, misalnya begini, melarang orang berkerumun, ngopi-ngopi, kafe-kafe di jalan. Bagi si pemilik kafe, nggak ada tuh kita disuruh disuruh berhenti. Yang disuruh itu adalah bahwa kita ada jarak gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada ketegasan dari Perwal Wali Kota Tangsel misalnya, bahwa tetap KPKP model A, B, C, D ini pun nggak boleh misalnya gitu ya. Nah, itu mesti diikutin, ya kan? Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Nah, cuman kan harus ada konsekuensinya. Artinya ketika pemerintah membuat aturan juga dampaknya besar nih, Bro. Oh iya, itu persoalan selanjutnya itu. Nanti kita ngobrol soal bagaimana jaringan pengaman sosial, jaringan perlindungan sosial. Menurut Abang sebagai anggota DPR, himbauan segala macam. Sekarang kan sebenarnya ya kalau udah PSBB udah masih himbauan juga kan, memang berarti udah nggak ada cara lain kecuali PSBB.
Ini kan juga perpaduan antara kepentingan medis, kesehatan, ya, untuk mengatur, memutus mata rantai atau menjaga transmisi penyebaran virus segala macam. Ini kita nggak tahu banyak mendalam ya soal itu. Yang kompeten adalah orang-orang medis ya, yang profesional di bidangnya. Tapi kita menyadari bahwa memang kita dianggap yang sadar nggak sadar kita itu membantu penyebaran dengan pergerakan manusia nih ya. Kita pergi ke mana itu kan nggak ada. Kita pulang ke rumah lalu kita nongkrong di mana. Nah itu dibatasi. Jadi membatasi penyebaran sehingga transmisinya itu putus gitu loh. Mata rantainya putus. Nah, kemudian kalau mereka di rumah kemudian tidak boleh keluar. Sementara ini punya konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat yang di rumah terkait dengan kebutuhan sandang pangan, kemudian kebutuhan yang berpenghasilan harian, ya kan? Nah, dengan dilarangnya mereka bekerja keluar, kemudian ngojek, ojol, akhirnya ada yang disebut dengan istilah warga atau masyarakat yang kena dampak COVID-19, ya kan? Nah, trennya itu sekarang muncul ojol, padahal bukan hanya ojol. Iya kan? Anda merasa kena dampak nggak? Iya, merasa sekali. Kan ada ustadz juga yang ngomong ke saya, Bang, saya juga kena dampak nih. Iya kan? Mesin libur nih. Marbot juga. Iya, marbot. Kemudian yang juga biasanya dari dapat penghasilan lewat. Iya, katakanlah sholat Jumat. Itu kan nggak ada juga. Ini juga nih harusnya juga dilihat gitu. Iya. Nah, tapi pemerintah melalui kebijakan yang sudah dibuat itu sudah ada solusi atau mengantisipasi efek atau dampak dari kebijakan COVID-19. Kita mengenal ada yang namanya jaminan keamanan sosial. Artinya selama ini ada dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial misalnya ada program Keluarga Harapan PKH yang itu nanti penerimanya adalah KPM atau kelompok penerima manfaat dari program PKH. Ya itu yang secara rutin mendapatkan fasilitas dan bantuan dari mereka. Ini ada yang kartu sembako, ya, yang mendapat bantuan dari pemerintah. Kemudian ada yang BLT itu ya, yang bagi-bagi beras itu, program BPNT ya. Kemudian ini ada lagi muncul kartu prakerja. Kemudian belum lagi soal dana desa yang dialihkan untuk kepentingan pembagian bansos ya kepada masyarakat. Nah, dimulai dari pergeseran anggaran ya yang kita kontrol di legislatif ya, untuk karena ini kan yang ngelola dan ini kan pihak eksekutif. Ini kan tetap harus dikontrol dengan fungsi yang melekat. Lembaga legislatif itu melakukan controlling terhadap proses penggunaan dan pelaksanaan yang berbasis anggarannya kan melalui anggaran negara. Walaupun ini kondisinya sangat luar biasa ya. Nah, di situ juga kita mesti paham dan mesti dikawal terkait dengan proses distribusinya dan proses penggunaannya. Dari hulu sampai hilir, dari perencanaannya, ya kan, dari angkanya berapa. Nah, ini kan juga jadi masalah bro. Ya, dari alokasi anggaran apa digeser kemana? Lalu siapa nanti yang bertanggung jawab pengelolaannya? Pertama itu, yang kedua penerimanya, kan ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sama ujungnya kan nanti hilirnya itu kabupaten kota. Hilirnya adalah nanti kelompok penerima manfaat masyarakat. Nah sekarang di luar yang kita sebut tadi, di luar PKH, ya kan, di luar prakerja, prakerja, BPNT, kemudian kartu sembako, BLT. Nah itu nanti yang sedang berjalan, ini kan ada pendataan yang dilakukan oleh pemerintah melalui ada Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial, itu melakukan pendataan untuk warga yang terkena dampak COVID-19. Ya, cuman catatannya yang di luar PKH dan di luar yang sudah mendapatkan kartu sembako, ya, yang di luar itu BPNT itu, ya sekarang sedang berjalan. Makanya itu kita menekan betul dan mengawasi betul proses pendataan, karena dalam sejarahnya proses pembangunan dan apalagi pembagian bantuan sosial itu terjadi kekacauan itu
akibat dari kacaunya data. Ya, Ya benar-benar. kan? Maka validasi data, verifikasi data itu penting. Ya kan? Hari ini kalau Dengan tadi kan waktu saya bilang tadi kan ada hanya warga yang dinilai berdampak COVID, ya kan? 19. Nah sekarang banyak yang ngaku nih, gue juga berdampak ini data dong, karena ini udah kebayang akan mendapatkan bantuan misalnya sembako atau bantuan uang tunai. Nah kita sekarang orang yang punya handphone 3 juga ngaku nggak mampu mungkin itu, nah dampak, ya kan? Nah, itu gimana tuh mensiasatinya? Nah itulah makanya sekarang lagi berjalan nih pendataannya itu. Karena kan yang saya dengar juga datanya mereka banyak juga data yang pakai data tahun 2011, 10 tahun lalu, 9 Iya, tahun lalu. Ya juga yang jadi- pertama data Jadi yang masalah sebetulnya. terakhir Dinas Sosial memerintahkan kepada pihak teman-teman di PSM dan TKSK melakukan pendataan. Ya, pendataan itu makanya di situ kita mendorong agar lurah atau camat atau para desa RT RW terlibat di situ. Karena perubahan data itu yang paling memahami di wilayah di lingkungan tertentu itu adalah kepala lingkungan. Dalam hal ini RT atau RW. Ya. Maka dari situ keterlibatan RT RW itu mutlak. Agar kenapa? Agar datanya valid gitu. Siapa yang tahu bahwa ini warga sudah ternyata tiap bulan sudah mendapatkan menjadi kelompok penerima manfaat dari program BPNT misalnya. Ya kan? Ketika didata, maka mereka akan ada semacam 2 kali menerima bantuan nanti. Begitu. Nah, makanya angkanya bertambah nih. Sedangkan hari ini ada tambahan lagi nih data tambahan. Dan itu tidak melihat aspek legalitas pendudukan. Mau dia KTP-nya Mana gitu? Tangsel atau bukan Tangsel, selama dia hidup, dia ngontrak di sini dan bekerja di sini, dia mendapatkan manfaat. Dia tercatat sebagai warga yang kena dampak COVID. Kenapa? Karena ini persoalan kemanusiaan juga, persoalan lapar, persoalan kehidupan, persoalan makan gitu ya. Ini Kuotanya kan terbatas nih, Bro. Kuota terbatas, sedangkan yang menerima manfaat yang yang harus diberikan bantuan ini besar. Gitu. Kalau ini kan Nah, memang ini berbeda. gimana ini? Kalau untuk yang data warga kena dampak COVID ini kan berbeda dengan kuotanya belum ditentukan nih. Sekarang belum ditentukan. Belum kalau untuk yang itu. Kalau untuk yang tadi itu yang dari kementerian dari itu sudah ada. Nah, kalau dari yang sekarang sedang proses pendataan itu belum. Kenapa? Karena ini kan angkanya dinamis nih, bergerak terus. Iya, Ya kan? terus tuh. Iya kan? Nah, itulah terus validasi, verifikasi, pendataan. Agar kenapa? Agar betul-betul valid sehingga nanti pada saat sudah ngumpul dan sudah ada logistik yang tersedia dari pihak pemerintah misalnya yang melalui jalur camat, lurah pada masyarakat. Nah, supaya angkanya betul-betul sinkron gitu. Oh, begitu Bang ya. Memang harus Dapat di data nggak? Belum. Oh, belum. Karena kena dampak. Karena memang pendataannya kan masih dilakukan juga nih Bang, pendataannya Iya. Bang. Nah, terakhir nih sebelum gua close nih. Pengawasannya seperti apa nih Bang? Ya pertama hulunya PS, itu soal perencanaan, soal prepare. Karena musibah itu kan bencana itu kan pertama soal perencanaannya bagaimana nih. Ya pihak yang terlibat ini kan sudah berbagai komponen. Membantu mencegah penyebaran virus ini, memutus rantai ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas semua komponen dan lintas departemen, lintas wilayah. Makanya kan juga kenapa Tangerang Raya, kenapa Depok, Bekasi itu kan efek dari memang sebagai wilayah tetangga Jakarta. Ya memang jalur distribusi, pergerakan manusia, pergerakan barang itu kan memang setengah dari penduduk Tangerang Raya ini kan juga sebagian bekerja di DKI. Maka jumlah penduduk DKI itu kan malamnya berjumlah 6 juta, siangnya kan malamnya 12 juta, siangnya 6 juta gitu kan. Nah sekarang mereka nggak bekerja karena kantor tutup. Nah makanya tutup. Kalau dibuka ya mereka tetap bekerja kan, tetap ada pergerakan orang. Di situ kan udah mulai lagi nanti jalur penyebaran. Makanya ditutup kantornya, kemudian supaya tidak ada pergerakan orang. Nah,
itu memang menyangkut budaya perilaku. Nah, semua komponen mengingatkan di masjid di mana mengingatkan. Apalagi mau soal sarana ibadah sekarang. Orang biasa di masjid, biasa di musola, bisa ngumpul. Ya kan, ini kan mesti dipandu betul. Jangan sampai dia punya asumsi bahwa ini kok kenapa ini kok kita dicegah-cegah ke masjid, ya kan? Benar. Walaupun beribadah tidak hanya di masjid, tapi kan ada budaya masyarakat yang ulang-ulang dilakukan itu bahwa melakukan ibadah sholat berjamaah itu di masjid gitu kan. Ini Bang, terakhir nih Bang, buat penonton Respublika Channel Bang, terkait PSBB itu seperti apa? Ya memang tidak ada kata lain, kita harus ikut, harus tunduk, harus melaksanakan apa yang menjadi arahan dari pemerintah melalui petunjuk gubernur, wali kota dan bupati terkait dengan PSBB ini. Ya, kita jaga jarak. Kita pakai masker, ya. Nih masker nih. Ya, terus pakai nanti. Oranye lagi warnanya. Oke, kita cuci tangan gimana, ya. Kita bawa itu. Nanti. Lalu kita menjaga stabilitas tubuh kita, jaga imun kita supaya virus itu kan. Sama pikiran juga dijaga nggak? Pikiran juga lah, plong. Makanya jangan anak-anak yang pikirannya lepas itu yang kena. Saya nggak pernah dengar ini anak-anak yang nggak punya duit yang pusing apa? Karena itu kan rawan sekali, rentan sekali. Ya kan, bagi yang udah puyeng palanya, sakit segala macam bokeh, nah itu kan. Tapi ini nggak kelihatan bokehnya kalau ini. Oke, kemudian di rumah, tetap di rumah, jaga jarak di rumah. Di rumah ya ikutin, kita sabar lah selama 2 minggu. Kalau masih lewat terus gimana? Kalau ya ini kebijakannya lebih lanjut nih, makanya kan ada pengurangan itu. Ya kan, kemudian juga kepada aparat pemerintah terutama yang mengendalikan, yang melakukan pengendalian dan aturan, yang buat aturan dan melaksanakan aturan dan yang mencegah, yang memberikan sanksi segala macam itu. Jadi misalnya gini, jangan membubarkan kerumunan 4-5 orang, tapi dengan 20 orang gitu, ya kan? Ya, bisa begini, Bapak kita berkerumun cuma 4-5 orang, tapi Bapak ngeberhentiinnya 10 orang, satu PP datang ke kita kan gitu. Ngiyung, ya kan? Serem lagi Dan orang. kedua, kita disuruh mobil jaga jarak di mobil, tapi Bapak di mobil patroli duduk ya kan? Iya benar. Nah, ya kan? Baik sekali. Nah, kemudian ini lalu Bapak melarang orang makan berkerumun segala macam, tapi Bapak setelah Bapak patroli ternyata Bapak makan di warteg kerumunan juga. Nah, itu kan nggak memberikan contoh yang baik gitu. Nah, artinya tetap harus semua komponen ya, terutama aparatur pelaksana di lapangan ini mesti betul-betul dimulai. Kalau emang nggak boleh berkerumun, nggak boleh berdekatan, ya si aparaturnya juga, si Satpol PP-nya jangan berdekatan gitu. Benar. Masuk kan? Masuk. Nah, iya. Kalau emang orang makan di warteg, makan di rumah makan itu nggak boleh berkerumun dan nggak boleh ini. Nah, Anda pun ketika jam makan jangan berkerumun juga. Gitu. Berarti sering lihat ya Satpol PP berkerumun. Ngomong begitu abang. Iya. Udah. Bang, terakhir Bang sebelum kita kasih pantun. Kita ada pantun nih, saya tuliskan pantun. Wabah virus bikin warga merana. Terus musibahnya di mana-mana. Terus semua karena corona. Terus kita berdoa semoga segera sirna. Amin ya Allah. Bikin sendiri apa? Oh iya sendiri. Dapat idenya pas kapan? Ya sejak ada virus ini. Itu tadi terakhir pantun dari Bang Jajuli Abdillah, anggota DPR. Satu lagi, kepiting menjapit kerang. Apa? Kerang dijapit di Pondok Aren. Terus pasang kuping biar terang. Respublika Channel memang keren. Mantap itu kayaknya kalau penutupan terakhir. Udah disiapin Bang ya? Udah disiapin. Udah disiapin. Oh iya. Makasih Bang. Barusan. Terima kasih Bang Jajuli. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalam.